Selamat datang di channel Aceh Pos. Aceh Pos akan menyajikan informasi teraktual seputar politik dan sebagainya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel kami bagi yang belum subscribe. Oke, mari kita lanjut. Pilpres 2014 menjadi awal perpindahan antara Jokowi, Prabowo. Jokowi, yang sebelumnya kurang berhasil, sepenuhnya membantah Prabowo di ajang kontestasi 5 tahunan itu. Prabowo yang nampak lebih kekar, tajir, dan lebih sulit dalam berpidato itu, tampaknya tidak juga merta mengantarkannya duduk di singgasana RI 1. Prabowo kaya, ningrat, sementara Jokowi anak orang miskin. Prabowo seorang pemenang dan ketua umum partai, sebaliknya Jokowi hanya seorang pemimpin biasa. Ia tidak memiliki jabatan apapun di partai, yang ia dapat banggakan. Tapi dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, ia mampu menumbangkan Prabowo dalam 2 pilpres terakhir. Bercermin dari kekalahan-kekalahannya itu, lantas Prabowo lanting mengubah cara bermainnya. Jika selama ini ia memainkan pola pergerakan, tetapi tidak untuk kali ini. Ia lebih memilih pola permainan defensif. Ia bersama Gerindra lalu memutuskan bergabung dengan Jokowi. Keputusan itu berbuah manis. Gerindra beroleh 2 jatah kursi menteri. Dan penghasilan kena pajak 8 bulan periode kedua pemerintahan Jokowi berjalan. Kos-kos kedua menteri asal Gerindra itu, Prabowo Subianto, Menhan, dan Edi Prabowo, Menteri KKP, ada tidak yang wah jika dibandingkan dengan anggota kabinet lainnya. Biasa saja, terlebih-lebih Edi Prabowo, kinerja sangat buruk. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Susi Pujiastuti. Salah satu yang paling disorot oleh masyarakat adalah keputusan Edi Prabowo mencabut larangan ekspor benih lobster, benur. Jika pada masa Susi ekspor benur merupakan aktivitas terlarang, tetapi tidak pada era Edi. Ia menyebutkan bahwa ekspor benur perlu dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan yang membelanjakan hasil dari lobster. Sebuah alasan yang cukup klasik dari politikus demi kesejahteraan rakyat. Benarkah demikian? Kebijakan yang dibuat Susi sungguh sudah tepat. Benih lobster dikeluarkan untuk meningkatkan nilai tambah lobster itu sendiri dan juga untuk anggaran makan lobster ini agar dapat tumbuh dengan biaya tambahan di Indonesia. Lalu kenapa menteri asal Gerindra itu jadi ngotot? Kembali keran ekspor lobster Indonesia yang sebelumnya keras oleh pendahulunya, Susi Pujiastuti. Ternyata ada udang di balik batu. Tidak benar alasannya demi kepentingan rakyat. Tapi yang benar adalah demi kepentingan elit. Ada kepentingan kelompok dan partai di sana. Sebelumnya pada tanggal 1 Juli yang lalu, Susi Pujiastuti lewat akun Twitternya, @susipujiastuti mencuit tentang 28 perusahaan eksportir benih lobster yang mendapat lisensi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tidak lama berselang, Tempo menerbitkan sebuah hasil investigasi berjudul, Musim Kenduri Pemburu Bayi, terkait para eksportir tersebut. Dari hasil investigasi jurnalis Tempo itu, tersaji fakta yang cukup mencengangkan. Sebagian besar perusahaan mengekspor yang mendapat lisensi dari Kementerian KKP tersebut, baru saja mendirikan perusahaannya sekitar 2 hingga 3 bulan terakhir. Berarti apa? Ada persetujuan jahat di antara para eksportir tersebut dengan Kementerian KKP. Susi keluar, Edi dilantik. Ia lalu menyuarakan akan mencabut kebijakan larangan ekspor benih lobster pada era Susi. Dan ternyata, dinyatakannya itu merupakan undangan bagi para calon eksportir yang, mungkin, sebelumnya telah mendapatkan lampu hijau dari Edi agar segera memulai perusahaan ekspor, karena keputusan menteri akan segera dikeluarkan. Dan benar saja, Mei tahun 2020, kompilasi bangsa ini dilanda pandemi COVID-19, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah NKRI diterbitkan. Keran ekspor benih lobster secara resmi dibuka kembali. Nah, Kementerian KKP lalu melakukan seleksi terhadap para calon eksportir. Permainan jahat berlanjut dalam tahapan ini. Perusahaan-perusahaan yang memiliki kedekatan dengan sang menteri berhasil lolos sebagai eksportir. Sebelumnya ada 26 perusahaan yang berhasil lolos, hingga akhirnya menjadi 30 perusahaan diekspor. 4 dari 30 perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik kader-kader Gerindra. Ada pula perusahaan milik politikus PKS dan perusahaan yang dimodali oleh Fahri Hamzah. Salah satunya adalah PT Royal Sumatera Nusantara.
Ahmad Bahar yang merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, anggota Partai Gerindra, dan juga sebagai Ketua Departemen Koordinator dan Pembinaan Organisasi Sayap Gerindra, merupakan salah satu pemilik yang diundang sebagai komisaris perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya ada PT Bima Sakti Mutiara, perusahaan yang selama 34 tahun menggeluti bisnis mutiara, tetapi beralih menjadi perusahaan eksportir di era Edi Prabowo. Hampir seluruh saham PT Bima yang dimiliki oleh PT Arsari Pratama, perusahaan milik Hashim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo Subianto. Ia disetujui sebagai komisaris utama. Sementara Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, putri Hashim Joyo Hadikusumo, didukung sebagai direktur utama. Ada pula PT Agro Industri Nasional, Agrinas, di mana sahamnya dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Mungkin itu pula alasannya mengapa hampir seluruh jajaran direksi dan komisaris perusahaan ini disetujui oleh kader-kader Gerindra. Perusahaan yang mengekspor keempat yang didukung oleh Prabowo dan Gerindra adalah PT Maradeka Karya Semesta. Perusahaan PT ini adalah milik Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR dari fraksi Partai Gerindra. Dan ada pula PT Nusa Tenggara Budidaya yang konon dimodali oleh Fahri Hamzah, serta PT Alam Laut Agung, perusahaan milik politikus PKS, Lalu Suryadi, yang akan maju sebagai calon Bupati Lombok Tengah. Melihat fakta-fakta tersebut, saya tidak percaya jika memilih calon perusahaan yang melakukan eksploitasi. Pihak KKP mengakunya demikian. Penyebab terlihat jelas ada permainan tingkat dewa di sana. Ada bau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang cukup menyengat dari proses penyaringan itu. Gaya Orde Baru sedang dimainkan. Sudah tiba Jokowi menata ulang kabinetnya. Menteri-menteri yang tidak memberikan keuntungan bagi bangsa dan negara. Menteri-menteri yang sulit memanfaatkan jabatannya demi memperkaya diri dan kelompoknya. Menteri-menteri yang memberi ruang kepada para mafia dan perampok untuk menggarong sumber daya alam Indonesia, sudah siap ditendang. Negeri ini tidak membutuhkan orang-orang seperti itu.